Terkadang dalam hidup ini kita bertanya, untuk apa kita hidup? Untuk apa kita bekerja saat ini? Untuk apa semua pencapaian dan prestasi kita saat ini jika nanti kita juga akan mati? Setiap orang setidaknya sekali dalam hidupnya mungkin akan mengalami masa di mana pertanyaan-pertanyaan di atas melintas di dalam kepala mereka. Ketika kita mempertanyakan tujuan hidup kita saat ini, mempertanyakan tujuan keberadaan kita di dunia, mempertanyakan untuk apa setiap prestasi dan pencapaian kita sekarang, karena nanti pada akhirnya kita akan mati. Berarti kita sedang berada dalam filosofi nihilisme. Hai, kembali lagi di channel Logika Official. Kali ini kita akan bersama-sama membahas filsafat nihilisme. Kita mungkin hanya beruntung karena dari jutaan bintang di alam semesta ini kita terlahir ke dunia. Kita juga mungkin beruntung karena diberikan otak membuat kita lebih cerdas dari makhluk lain di dunia ini. Tetapi satu hal yang membuat kita sama dengan makhluk hidup lain adalah semua akan mati, semua akan berakhir. Albert Camus, seorang filsuf, pernah membuat analogi mengenai filosofi nihilisme dalam sebuah tulisan yang berjudul The Myth of Sisyphus. Dalam tulisan tersebut diceritakan ada sebuah raja bernama Sisyphus yang dihukum untuk mendorong batu seumur hidupnya. Sisyphus akan mendorong sebuah batu ke atas puncak bukit. Kemudian ketika sudah mencapai puncak, batu tersebut akan kembali menggelinding ke bawah. Sisyphus pun akan kembali turun dan mendorong lagi batu tersebut hingga mencapai puncak. Dan kejadian tersebut akan berulang terus-menerus seumur hidupnya. Menurut Albert Camus, hidup kita juga kurang lebih sama seperti analogi Raja Sisyphus tersebut. Hidup kita seperti siklus yang selalu berulang setiap hari dalam setiap pekan. Pada hari Senin mungkin kita merasa sedih karena akhir pekan sudah berakhir. Pada hari Selasa kita merasa senang karena mendapatkan bonus atas pekerjaan kita di kantor. Pada hari Rabu dan Kamis kita masih merasa senang, kemudian pada hari Jumat kita sudah merasa sedih lagi karena sesuatu dan lain hal. Inti dari filosofi nihilisme ini adalah nothing really matters in life. Hidup kita seperti siklus yang selalu berulang dari waktu ke waktu. Terkadang kita merasa senang karena telah meraih prestasi tertentu. Kemudian kita merasa sedih lagi karena gagal dalam ujian. Jika menurut filosofi nihilisme bahwa tidak ada yang berarti di dunia ini, maka diri kita sendirilah yang seharusnya memberikan arti dalam kehidupan ini. Selagi kita masih diberikan hidup dan kesempatan untuk berkarya, maka setiap hari kita harus melakukan yang terbaik untuk memberikan makna dalam kehidupan. Dan meskipun nantinya kita semua akan mati, hendaknya tujuan hidup kita di dunia ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Dalam bahasa Yunani, nihil berarti tidak ada atau kosong, sehingga nihilisme secara harfiah berarti tidak ada artinya. Namun, perlu dicatat bahwa pandangan nihilisme tentang nilai intrinsik ini bersifat kontroversial dan sering diperdebatkan oleh para filsuf dan ahli teori. Beberapa di antaranya menganggap bahwa ada nilai intrinsik yang melekat pada keberadaan manusia atau alam semesta, meskipun pandangan ini tidak sepenuhnya bersifat nihilistis. Nihilisme dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, termasuk nihilisme moral, nihilisme epistemologi, dan nihilisme eksistensial. Nihilisme moral berpendapat bahwa tidak ada nilai atau prinsip moral yang objektif atau universal, sehingga semua nilai moral hanyalah konstruksi sosial atau pilihan individu yang relatif. Dalam pandangan ini tidak ada moralitas yang dapat diukur atau diterapkan secara konsisten pada semua orang atau situasi. Sebagai contoh, seorang yang mengadopsi pandangan nihilisme moral mungkin akan berpendapat bahwa tidak ada masalah dengan tindakan-tindakan yang dianggap amoral atau bahkan kejam oleh mayoritas masyarakat, seperti pembunuhan, kekerasan, ataupun penipuan. Mereka dapat berpendapat bahwa nilai-nilai moral hanyalah konstruksi sosial yang berubah-ubah seiring waktu dan budaya, dan tidak memiliki dasar objektif yang kuat.
Pendekatan nihilisme moral ini telah dikritik oleh banyak filosof dan ahli teori yang berpendapat bahwa ada dasar universal untuk nilai-nilai moral, seperti prinsip-prinsip etis dasar yang terkait dengan kemanusiaan, keadilan, atau martabat manusia. Meskipun begitu, pandangan nihilisme moral tetap menjadi topik diskusi yang menarik di dunia filosofi dan etika. Lalu, ada nihilisme epistemologi yang mengatakan bahwa tidak ada pengetahuan yang dapat diandalkan atau dijamin kebenarannya. Dalam pandangan ini, semua bentuk pengetahuan atau keyakinan hanyalah konstruksi subjektif atau relatif yang tidak memiliki dasar objektif atau kriteria yang jelas untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Sebagai contoh, seorang yang mengadopsi pandangan nihilisme epistemologi mungkin akan berpendapat bahwa tidak ada pengetahuan yang benar-benar dapat diandalkan tentang realitas atau dunia di sekitar kita. Mereka mungkin menganggap bahwa semua pengetahuan hanyalah bentuk representasi mental atau interpretasi subjektif dari realitas yang tidak dapat dipastikan kebenarannya secara objektif. Pendekatan nihilisme epistemologi ini juga telah dikritik oleh banyak filosof dan ahli teori yang berpendapat bahwa ada kriteria objektif dan metode yang dapat diandalkan untuk menguji kebenaran pengetahuan, seperti metode ilmiah atau logika rasional. Meskipun begitu, pandangan nihilisme epistemologi tetap menjadi topik diskusi yang menarik di dunia filosofi dan epistemologi. Nihilisme eksistensial di sisi lain berpendapat bahwa keberadaan manusia tidak memiliki makna atau tujuan yang jelas. Adalah pandangan bahwa tidak ada tujuan atau makna inheren dalam keberadaan manusia atau dunia di sekitar kita. Dalam pandangan ini, kehidupan manusia dan keberadaan kita hanya kebetulan semata dan tidak memiliki arah atau tujuan yang jelas. Sebagai contoh, seorang yang mengadopsi pandangan nihilisme eksistensial mungkin akan berpendapat bahwa tidak ada tujuan akhir dalam hidup manusia, dan bahwa semua upaya untuk mencari makna atau tujuan hanyalah upaya yang sia-sia dan tidak akan memiliki dasar objektif yang kuat. Mereka mungkin juga menganggap bahwa nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat seperti kebebasan, kebahagiaan, atau cinta hanyalah konstruksi sosial belaka yang tidak memiliki dasar objektif yang kuat. Pendekatan nihilisme eksistensial ini telah dikritik oleh banyak filosof dan ahli teori yang berpendapat bahwa manusia dapat mencari makna dan tujuan dalam hidupnya melalui pengalaman dan refleksi. Meskipun begitu, pandangan nihilisme eksistensial tetap menjadi topik diskusi yang menarik di dunia filosofi dan eksistensialisme. Nihilisme adalah pandangan filosofis yang mengatakan bahwa hidup tidak memiliki arti atau nilai intrinsik, dan bahwa keyakinan atau nilai-nilai moral tidak ada artinya atau tidak memiliki dasar yang kuat. Nilai intrinsik adalah nilai yang melekat pada objek atau entitas itu sendiri, tanpa bergantung pada manfaat atau kepentingan eksternal yang diberikan kepada objek tersebut. Dalam konteks nihilisme, nilai intrinsik sering dipandang tidak ada atau tidak ada artinya.